Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para Hyoyin lovers. Di part 53 itu diceritakan bagaimana cara Bae Siochun mengatasi klan dari orang tua Baeho, dan itu dilakukan dengan sangat-sangat tragis, di mana di situ pembantaian pun terjadi. Bukan hanya pembunuhan, tetapi juga harta dari klan Bae dihabiskan oleh Bae Siochun. Dan pada akhirnya Bae Siochun kembali ke Giant Ghost City untuk menemui Raja Hantu Raksasa. Dan dengan bangganya dia memberikan barang rampasan kepada Raja Hantu Raksasa. Awalnya Raja menjadi sangat senang, tetapi ketika Bae Siochun mengatakan bahwa ada satu barang rampasan yang bernyawa hidup, yaitu Nyonya Chen, telah dirampas juga dan diletakkan di samping rumah Raja Hantu Raksasa. Situlah sang raja marah besar karena takut menjadi bahan omongan di seluruh orang Giant Ghost City. Bagaimanakah jalan cerita selanjutnya? Mari kita gaspol, Bang. Raja Hantu Raksasa benar-benar tampak marah dan juga sangat kecewa dengan kegagalan Bae Xiaochun. Dari raut wajahnya, jika Bae Xiaochun tidak mendapatkan Ni Chen segera keluar dari istana kerajaan, lalu dia akan mengambil tindakan dan memastikan Bae Xiaochun mengerti bagaimana rasanya dihukum karena melakukan kesalahan. Bae Xiaochun merasa sangat bersalah, dan dalam hati mengutuk Raja Hantu Raksasa yang tak tahu malu. Namun, dia hanya berdiri di sana, memberikan pandangan datar kepada Raja Hantu Raksasa, yang tampaknya tidak tergerak oleh kemarahan yang ditampilkan. "Apa yang kamu lakukan hanya berdiri di sana?" Raja Hantu Raksasa meraung, menepuk tangannya ke singgasananya lagi. Sekarang, tidak ada ekspresi menjilat di wajah Bae Xiaochun, hanya ekspresi sedih. Sambil mendesah, dia berkata, "Yang mulia, jangan khawatir. Satu-satunya pihak yang mengetahui hal ini adalah surga, bumi, Anda, dan saya. Tidak ada orang ketiga di dunia yang mengetahui kebenaran. Semua orang berpikir bahwa aku, Bae Hao, menyukai Ni Chen, bahwa akulah yang menyapu dia dan kemudian membunuh kepala klan. Selain itu, tidak ada yang tahu bahwa dia ada di halaman samping Anda, Tuan." Dia menghela nafas lagi, menatap Raja Hantu Raksasa itu seolah-olah untuk mengatakan, cukup dengan tindakan itu, tidak ada yang membodohi siapapun di sini. Mata Raja Hantu Raksasa itu bahkan lebih lebar dari sebelumnya, namun dia sedikit kehilangan kata-kata. Awalnya, dia berasumsi bahwa Bae Hao akan menyanjungnya seperti biasanya, setelah itu dia akhirnya akan berpura-pura menyerah. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Bae Xiaochun akan begitu langsung tentang masalah ini. Lebih jauh lagi, cara Bae Xiaochun mengacau diadili menyebabkan senyum malu muncul di wajah Raja Hantu Raksasa. Yang benar adalah bahwa Bae Hao ini benar-benar menderita pukulan terhadap reputasinya karena masalah ini, dan tidak ada orang lain di dunia yang tahu kebenaran masalah ini. Di dalam, Raja Hantu Raksasa benar-benar merasa luar biasa tentang masalah ini, dan pada saat ini, pendapatnya tentang Bae Hao terus naik. Meskipun dia senang dengan bagaimana masalah ini ditangani, dia terus menatap dengan kecewa. Akhirnya, dia menghela nafas tanpa daya, menggelengkan kepalanya dan berkata, terserahlah. Hanya saja jangan lakukan hal seperti ini lagi, oke? Wajah Bae Xiaochun berkedut, dan dia terus menatap ke arah Raja Hantu Raksasa. Ekspresi di wajahnya berkata, hanya kita berdua di sini, tidak perlu bertindak. Mereka berdua saling menatap sesaat, setelah itu Raja Hantu Raksasa mulai merasa lebih bersalah. Bersihkan tenggorokannya, katanya, posisi majordomo benar-benar hanya kehormatan. Bagaimana kalau saya menunjuk Anda sebagai komisaris inspeksi Giant Ghost City? Tidak ada yang akan dibebaskan dari penyelidikan, dan jika Anda menemukan indikasi pemberontakan yang memicu, Anda dapat mengeksekusi yang bersalah dengan impunitas. Raja Hantu Raksasa menekankan kata-kata terakhirnya dengan jentikan lengan baju, dan ekspresi yang sangat serius. Mata Bae Xiaochun berbinar sebagai respons. Pikiran menjadi komisaris inspeksi, seseorang yang bisa menyelidiki siapapun yang dia inginkan, sangat menggairahkan. Bae Xiaochun memutuskan untuk mengkonfirmasi apa yang baru saja dia dengar. Bagaimana jika orang menawarkan perlawanan? Raja Hantu Raksasa tertawa dingin.
Mempertimbangkan semua yang telah terjadi selama pemberontakan, dia sebenarnya tidak mempercayai siapapun di kota. Dan itu terutama benar mengingat kesembilan raja kata itu terlibat. Karena itu, dia merasa sedikit kemauan baik terhadap siapapun. Melambaikan tangannya, dia memanggil tombak hitam, yang dia lemparkan ke Bai Xiaochun. Itu seperti sambaran petir hitam yang melesat ke udara untuk muncul tepat di depannya. Yang mengejutkan, ketika tombak berhenti di depannya, gemetar keras, dia menyadari bahwa ada 6 desain emas di atasnya. Pikiran terguncang, dan mata selebar piring, dia tersentak dan berkata, peningkatan semangat 16 kali lipat. Aku sering menggunakan tombak itu di masa-masa awal, kata Raja Hantu Raksasa. Anggap itu sebagai hadiah. Jika ada yang menyebabkan masalah, gunakan tombak itu untuk mengeksekusinya. Ketegasan dalam suaranya intens dan juga suram. Ketika dia melihat Bai Xiaochun, dia ingat fakta bahwa dia tidak meninggalkannya terlepas dari semua situasi berbahaya yang mereka hadapi, dan juga memikirkan tentang bagaimana ada harta ajaib yang kuat dan seorang wanita cantik menunggunya di halaman sampingnya. Tangan kanan patung hantu raksasa itu dulunya adalah istana operasi untuk Duke Netherworld. Biarkan itu menjadi rumah resmi Anda mulai sekarang. Dada Bai Xiaochun terangkat dengan bangga, dan matanya berbinar-binar karena kegembiraan. Raja Hantu Raksasa telah secara resmi mempromosikannya, memberinya harta berharga, dan juga memberinya istana operasi. Semua itu menunjukkan bahwa dia memang sangat senang. Memancarkan kesehatan dan semangat, dia menggenggam tangan dan dengan keras berkata, terima kasih, Yang Mulia. Sambil tersenyum menyetujui, Raja Hantu Raksasa menawarkan beberapa kata lagi dorongan, kemudian memberikan pandangan yang menunjukkan bahwa Bai Xiaochun harus pergi. Bai Xiaochun tahu bagaimana berperilaku dirinya saat diperlukan, dan bisa mengatakan bahwa orang cabul tua itu menjadi gelisah. Oleh karena itu, dia memasukkan tombak yang telah dia berikan ke dalam tasnya, lalu menggenggam tangan dan bersiap untuk pergi. Tepat ketika dia akan berjalan keluar dari pintu, dia berhenti dan melihat kembali ke Raja. Yang Mulia, Anda tidak memiliki formula untuk nyala api 18 warna, bukan? Formula untuk nyala 18 warna. Bukan saya, hanya necromancer duniawi yang memiliki formula itu. Ada 3 dari mereka di seluruh Willlands, dan mereka memiliki posisi yang sangat tinggi. Saya tidak bisa mengambil formula dari salah satu dari mereka bahkan jika saya mau. Raja Hantu Raksasa tahu bahwa Bai Hao adalah seorang jenius ketika datang untuk menyulap api, tetapi apa yang baru saja dia katakan tentang formula untuk api 18 warna benar-benar benar. Dengan itu, dia memberikan lambaian tangannya yang tidak sabar, dan kemudian menghilang. Orang cabul tua, Bai Xiaochun mengutuk dalam hati. Dengan itu, ia meninggalkan istana kerajaan dan terbang dalam seberkas cahaya ke kediaman lamanya. Kemudian, dia mengambil beberapa harta yang telah diambil dari 3 klan besar dan memberikan bagian kepada Chen Hai dan Zhou Yixing. Dia juga meminta mereka membagikan hadiah kepada puluhan ribu pembina jiwa yang telah membantu mereka berurusan dengan 3 klan. Bagaimanapun, dia sudah lama memahami nilai dari menghargai upaya orang-orang yang bekerja untukmu. Chen Hai sangat senang, dan Zhou Yixing sama-sama bersemangat. Dan saat hadiah dibagikan kepada para penggarap jiwa lainnya, penghormatan mereka untuk Bai Xiaochun tumbuh. Setelah menyelesaikan hal-hal ini, Bai Xiaochun menatap istana operasi di sebelah kanan patung hantu raksasa. Sejenak, dia ragu-ragu, dia punya banyak rahasia, dan itu membuatnya gugup untuk berpikir tentang menjadi begitu dekat dengan Raja Hantu Raksasa sendiri. Tetapi kemudian dia mengangkat dagunya dan dengan bangga bergumam, terserahlah. Itu hanya istana operasi. Sebagai majordomo Giant Ghost City dan komisaris inspeksi, saya tidak bisa hanya memiliki satu tempat tinggal. Dengan itu, ia menggosok tas pegangnya, yang di dalamnya ada lebih dari 10 lidah api 15 warna. Api 15 warna semuanya diambil dari 3 klan besar. Meskipun aku tidak bisa membuat api 15 warna, dengan api yang sudah selesai ini untuk dipelajari, mungkin aku bisa membalikkan jalan menuju kesuksesan. Paling tidak, saya akan dapat memotong banyak waktu dari penelitian saya. Plus, dengan nyala 15 warna, aku bisa menerobos dari tahap awal Naschen Soul ke tengah panggung. Pikiran itu membuatnya semakin bersemangat. Begitu dia melakukan peningkatan semangat lain pada jiwanya yang baru lahir, itu pasti akan menyebabkan kegemparan besar di Willlands. Seolah itu tidak cukup buruk sehingga semua orang mencarinya. Yah, saya tidak bisa membiarkan fakta itu menahan saya dari meningkatkan basis kultivasi saya. Lagi pula, apa yang saya takutkan? Sebagai majordomo Giant Ghost City dan komisaris inspeksi, akulah yang bertugas mencari Bai Xiaochun. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Jika saya tidak dapat menemukan Bai Xiaochun, lalu siapa lagi yang bisa? Setelah bolak-balik beberapa menit, ia menuju ke ruang meditasi terpencil. Begitu masuk, dia menyiapkan beberapa formasi mantra dan juga menggunakan kekuatan topengnya untuk memastikan dia benar-benar aman. Kemudian dia mengeluarkan kura-kura, duduk bersila, dan mengirim jiwanya yang baru lahir terbang keluar dari tubuhnya. Kemudian, nyala api 15 warna muncul, dan cahaya keemasan berkedip.
Jauh di Arc Emperor City, di Hell Emperor Stele, nama Bai Xiaochun masih menempati urutan pertama dalam daftar, dengan nomor 14 di sebelahnya. Namun kemudian, namanya mulai bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Semua Arc Emperor City terlempar ke keributan lain ketika orang-orang mendongak kaget melihat nomor 15 muncul di sebelah nama Bai Xiaochun. 15. Bai Xiaochun melakukan peningkatan semangat lain pada jiwanya yang baru lahir. Apakah orang ini bunuh diri atau semacamnya? Dia tidak akan menyerah untuk mempermainkan hidupnya. Dasar psiko. Aku punya firasat bahwa selama dia tidak terbunuh, Bai Xiaochun akan berakhir menjadi penerus Kaisar Neraka. Cukup banyak orang yang membuat prediksi itu. Ketika kota berubah menjadi kekacauan, Nyonya Merah Debu sedang duduk bermeditasi di Giant Ghost Legion. Ketika dia tahu apa yang terjadi, dia menjerit melengking, kebenciannya pada Bai Xiaochun sudah mengalir sedalam Yellow Springs. Tentu saja, berita itu terbang keluar dari Arc Emperor City seolah-olah itu memiliki sayap, dan pencarian Bai Xiaochun semakin panik. Semua yang terpilih di Willlands terpaksa menggertakkan gigi dengan marah. Hampir seolah-olah mereka semua telah menamparkan wajahnya. Di sana di Willlands, stele Kaisar Neraka telah diambil alih oleh seorang pembudidaya dari Sungai Heavenspan. Itu benar-benar membuat mereka marah. Aku akan membunuh Bai Xiaochun ini. Kamu lebih baik berharap aku tidak menemukanmu, Bai Xiaochun, kalau tidak aku akan menghancurkan tulangmu menjadi bubuk dan melemparkannya ke angin. Segala macam kutukan bisa terdengar di seluruh Willlands. Meskipun Bai Xiaochun tidak memiliki cara untuk mengetahui dengan pasti bagaimana semua orang bereaksi, dia bisa menebak. Mata jiwanya yang baru lahir terbuka, dan itu terbang keluar dari wajan dan kembali ke tubuhnya. Setelah dia hati-hati memeriksanya untuk memastikan tidak ada masalah, dia menghela nafas lega. Ingin membunuhku. Mengapa Anda tidak mencoba dan menemukan saya terlebih dahulu? Merasa sangat senang dengan dirinya sendiri, ia sedikit menguji basis kultivasinya, dan segera sangat bersemangat. Basis budidayanya sekarang tak terbatas seperti laut. Dia berada di pertengahan tahap Naschen Soul, jauh melampaui level sebelumnya. Bahkan, dia tiba-tiba merasakan dorongan untuk pergi menemukan seseorang setengah langkah ke alam dewa untuk bertarung. Sayang sekali aku masih belum punya cara untuk menumbuhkan tulang kematianku. Meskipun dia senang telah meningkatkan basis kultivasinya lagi, pikiran tentang tulang kematiannya membuatnya tertekan. Meskipun dia telah memperoleh banyak harta dari 3 klan besar, dia belum menemukan benda yang bisa memberikan kekuatan hidup yang melimpah. Itu membuatnya menghela nafas dengan penyesalan pada kenyataan bahwa dia belum menggunakan Eternal Parasolnya pada Raja Hantu Raksasa saat dia punya kesempatan. Setidaknya itu akan memberinya sedikit tenaga hidup untuk bekerja dengannya. Sayang sekali. Nah, waktu dan pasang tidak menunggu manusia. Sambil mendesah, dia mengusir pikiran berbahaya dari benaknya. Lagi pula, jika Raja Hantu Raksasa mengetahui bahwa dia telah memikirkan hal-hal seperti itu, dia mungkin akan mengulitinya hidup-hidup. Untuk saat ini, aku harus melupakan tulang kematianku. Yang paling penting saat ini adalah penelitian saya terhadap nyala api 15 warna. Jelas, cara terbaik untuk terus meningkatkan basis budidayanya adalah dengan bekerja keras dengan nyala api multiwarna. Sampai sekarang, dia telah melakukan banyak penelitian pada nyala api 15 warna, tetapi masih ada banyak aspek dari formula yang tidak dia mengerti. Mengambil napas dalam-dalam, dia menghasilkan lidah api 15 warna dari tasnya memegang, lalu mulai mempelajarinya dengan cermat. Segera, cahaya auguri dapat dilihat di matanya saat dia mulai menganalisisnya dari semua sudut. Mempelajari api 15 warna yang sebenarnya dengan cara ini akan membuatnya jauh lebih mahir dalam menggunakannya, dan akan menjadi titik referensi yang akan membuat pekerjaan di masa depan jauh lebih lancar. 3 hari berlalu dalam sekejap. Bai Xiaochun tetap tenggelam dalam meneliti nyala api 15 warna, dan pada banyak kesempatan, matanya berkedip karena kegembiraan dan antisipasi. Meskipun 3 hari adalah waktu yang singkat karena metode agungnya, ia benar-benar membuat kemajuan yang signifikan. Akhirnya, dia mengirim nyala api yang menyebar untuk melihatnya dalam keadaan yang berbeda, dan kemudian bahkan sampai dengan sengaja menghancurkannya. Ketika semua 15 jenis api yang berbeda muncul, ia membandingkan 14 warna yang dikenal dengan yang ke-15 yang tidak dikenal. Berdasarkan apa yang sudah dia ketahui, itu memberinya pencerahan lebih lanjut yang signifikan. Ketika malam tiba di hari ketiga, dia menarik napas dalam-dalam dan melihat api 15 yang hancur untuk waktu yang lama, lalu menutup matanya. Setelah 1 jam berlalu, matanya terbuka, dan mereka bersinar terang. Dia dengan cepat mengeluarkan api 15 warna lagi untuk melanjutkan belajar, ketika tiba-tiba, dia mengalihkan perhatiannya keluar ruang meditasi terpencil. 3 hari telah berlalu, gumamnya. Dengan itu, dia muncul di tempat terbuka dan menunggu di halaman, menatap ke langit. Tak lama, seberkas cahaya muncul, di dalamnya adalah Chen Hai. "Bai, anakku," katanya, tertawa terbahak-bahak. Setelah mendarat di depan Bai Xiaochun, dia menggenggam tangan dan membungkuk, senyum lebar di wajahnya. "Chen, sobat tua," kata Bai Xiaochun, melangkah maju untuk menariknya dari busurnya. "Bai, anakku, misinya selesai dengan lancar.
Semua hal yang Anda minta untuk Anda dapatkan ada di sini. Dengan itu, dia menghasilkan tas memegang, yang dia bagikan kepada Bai Xiaochun. Bai Xiaochun melihatnya, dan sudah mulai terengah-engah. Mata berkedip dengan cahaya dingin, dia menggenggam tangan ke Chen Hai, mengambil tas, dan kemudian mengobrol selama beberapa menit. Akhirnya, Chen Hai pergi. Pada saat itu, Bai Xiaochun kembali ke kamar meditasinya yang terpencil dan duduk bersila. Di dalam tas memegang ada 9 kepala manusia. Mereka adalah 9 pembunuh yang diidentifikasi Nyonya Kai ketika diinterogasi. Tak satu pun dari mereka berasal dari klan Bai, mereka semua dipekerjakan langsung oleh Nyonya Kai. Terlepas dari identitas atau kedudukan mereka, mereka sekarang tidak lebih dari kepala tanpa tubuh. Tiba-tiba, Bai Xiaochun mendapati dirinya memikirkan saat itu ketika dia pertama kali tiba di Willlands, dan benar-benar melihat sekilas daging Bai Hao, masih hidup. Sesaat berlalu, dan dia melambaikan tangannya, mengubah 9 kepala yang terpenggal menjadi tidak lebih dari abu. Bai Hao, muridku, katanya lembut, aku sudah membalas dendam kematianmu. Meskipun saya masih menggunakan identitas Anda, saya pikir roh Anda sekarang dapat beristirahat dengan tenang. Pada titik ini, dia akhirnya menghela nafas panjang. Garis keturunan langsung telah dihukum mati, dan semua pembunuh sekarang tidak lebih dari abu. Pada titik ini, semua karma sepenuhnya dan sepenuhnya diselesaikan. Bai Xiaochun mengambil sedikit waktu untuk menenangkan dirinya lagi, lalu mengeluarkan lidah api 15 warna lain dan mulai melakukan auguris. Lebih banyak waktu berlalu. Sebulan penuh berlalu, selama waktu itu Bai Xiaochun menenggelamkan dirinya dalam ruang kerjanya dan melantik api 15 warna. Dia tidak pernah keluar dari meditasi terpencil, namun, ketenarannya terus tumbuh di Giant Ghost City. Pembicaraan tentang hal-hal yang telah terjadi dengan 3 klan besar mulai sedikit mereda, tetapi rasa hormat yang dirasakan orang-orang terhadap Bai Xiaochun hanya tumbuh. Dan kemudian ada pengumuman bahwa Raja Hantu Raksasa telah menunjuk Bai Hao untuk menjadi komisaris inspeksi, dan bahkan memberinya dengan tombak berharga dan istana operasi resmi, dan namanya semakin kuat dan terkenal. Ketika Bai Xiaochun tumbuh lebih kuat dan dihormati, berbagai kelompok dan organisasi di kota mulai tenang. Periode krisis untuk Giant Ghost City telah berlalu, dan segalanya benar-benar mulai kembali normal. Namun, tidak ada yang bisa mengantisipasi hal itu. Tepat ketika Giant Ghost City kembali normal, suatu sore, insiden yang sangat mengejutkan terjadi 500.000 kilometer jauhnya. Itu adalah area yang luas, 50.000 kilometer yang tertutup kabut tebal, rawa berlumpur yang bahkan tidak dihuni oleh binatang liar. Karena kurangnya segala jenis makhluk hidup, itu adalah lokasi kematian dan kehidupan. Kabut tidak pernah terangkat dari daerah itu tidak peduli sepanjang tahun, yang membuatnya sangat sulit bagi siapapun untuk melihatnya. Karena aura kematian yang intens, dan racun mengerikan yang bahkan berbahaya bagi para pembudidaya Naschen Soul, hanya sedikit orang yang memasuki tempat itu untuk waktu yang lama. Jika mereka melakukannya, mereka pasti akan mati. Sudah lama menjadi daerah terlarang yang tidak ada yang masuk. Setiap penggarap jiwa yang menemukan tempat di jalan mereka akan selalu mengitari itu. Namun, makhluk maha kuasa yang bisa memandang rendah tempat dari atas akan melihat bahwa sebenarnya ada struktur di dalam kabut yang berputar-putar. Itu tampak seperti ketel teh raksasa. Daerah di sekitar ketel teh dipenuhi dengan jiwa-jiwa. Namun, mereka berbeda dari jiwa pendendam yang biasanya terlihat di Willlands. Mata mereka merah padam, dan mereka tampak sangat kasar. Mereka bahkan memiliki tanduk yang mencuat di dahi mereka, membuat mereka terlihat seperti hantu jahat. Namun, hantu-hantu jahat yang kejam hanya ada langsung di sekitar ketel teh, dan tidak terbang ke kabut di baliknya. Tampaknya, kecuali mereka diprovokasi, mereka tidak akan benar-benar menyebabkan kerusakan. Lokasi ini adalah salah satu alam sakral rahasia milik klan kekaisaran. Itu adalah Necromancer Kettle. Tidak ada investigasi atau penelitian yang pernah mengkonfirmasi asal-usul Necromancer Kettle, atau alasan mengapa ia memiliki kemiripan ketel teh. Satu-satunya hal yang diketahui adalah bahwa nasib baik di dalamnya milik eksklusif klan kekaisaran. Kabut di sekitar ketel membentuk segel sepanjang tahun yang hanya dibuka sesekali. Namun, pada hari ini, seluruh Necromancer Kettle mulai bergetar tak terduga, dan tanah di sekitarnya mulai bergetar hebat. Gemuruh-gemuruh memenuhi udara, dan kabut mulai bergolak dan perlahan-lahan bangkit dari tanah. Pada titik itu, jauh di langit di atas ketel Necromancer, bunga hitam aneh muncul. Bunga hitam memiliki 5 kelopak, yang masing-masing menyerupai wajah hantu. Ketika bunga itu mekar, kabut berputar di sekitarnya dan juga berubah menjadi bentuk wajah hantu. Itu adalah pemandangan yang sangat mengejutkan untuk dilihat. Orang pertama yang menyadari perubahan mendadak itu tidak lain adalah Raja Hantu Raksasa di Giant Ghost City. Beberapa saat sebelumnya, dia telah duduk di istana kerajaannya mendengarkan laporan Duke de Crier tentang beberapa hal yang berkaitan dengan Nine Serkata City. Matanya berkedip-kedip dengan cahaya dingin, dan dia akan mengajukan pertanyaan ketika tiba-tiba, wajahnya jatuh, dan dia melihat ke kejauhan. Anggrek Raja Hantu. Katanya, auranya berfluktuasi liar.
Mata Duke de Crier melebar ketika Raja Hantu Raksasa tiba-tiba menghilang, untuk muncul tinggi di langit di atas kota. Di sana, ia mulai bergerak secepat sambaran petir, untuk muncul di daerah dekat Necromancer Kettle. Ketika dia melihat bunga hitam melayang di langit, matanya mulai bersinar terang. Dia melirik Necromancer Kettle, lalu berbalik dan menghilang lagi, untuk muncul kembali di istananya. Setelah menolak Duke de Crier, dia menutup matanya dengan serius untuk beberapa saat, kemudian berbalik untuk melihat ke arah Ark Emperor City. Di kota itu, jauh dari Giant Ghost City, bahwa di aula besar tertentu di Istana Kekaisaran, 8 tulang kuno dan hancur telah diabadikan. Tiba-tiba, salah satu potongan tulang yang hancur mulai mengeluarkan kabut hitam, yang dengan cepat mengambil bentuk bunga yang identik dengan yang di atas ketel Necromancer. Beberapa pembudidaya tua yang bertindak sebagai penjaga di luar aula tertentu telah merasakan perubahan, dan bergegas masuk. Ketika mereka melihat bunga hitam keluar dari tulang yang remuk, mereka terkejut sampai ke inti. Anggrek Raja Hantu Mekar. Setelah bertukar pandang, orang-orang tua mengeluarkan slip batu giok untuk memberitahu Grandmaster utama. Grand Heaven Master saat ini berada di Heaven Master Hall Ark Emperor City. Ketika dia mendengar berita itu, dia membuka matanya dan melihat ke kejauhan ke arah Necromancer Kettle. Ketel Necromancer aktif, dan Ghost King Orchid bermekaran. Salah satu dari 8 alam saku misterius telah dibuka. Bunga itu sangat penting bagi Raja Hantu Raksasa. Tiba-tiba, dia mendengar suara dari luar. Heaven Master, Dewi Merah Debu di sini meminta audiensi. Mata Grand Heaven Master itu berkedip, dan kemudian dia berkata kirim dia pergi. Buat pengumuman bahwa anggrek Raja Hantu akan tersedia bagi siapapun yang nasibnya cocok. Setelah pengumuman Grand Heaven Master, berita tentang mekarnya anggrek Raja Hantu dengan cepat menyebar melalui Ark Emperor City. Sementara itu, kembali di Giant Ghost City, Bai Xiaochun baru saja melewati api ke-16 berwarna ke-6-nya. Namun, tingkat kendalinya membaik, dan pada titik inilah ia dengan bersemangat mengeluarkan pagoda penimbunan jiwa. Beberapa saat kemudian, segerombolan besar jiwa-jiwa pendendam terbang ke tempat terbuka, dan Bai Xiaochun mulai bekerja menyulap nyala api 15 warna. Karena metode auguri dan reverse engineering, Bai Xiaochun sangat percaya diri mengenai formula untuk nyala api 15 warna. Namun, itu masih merupakan hal yang sangat sulit yang akan membutuhkan banyak pekerjaan. Untungnya, dia punya banyak jiwa pendendam untuk diajak bekerja sama. Dia melakukan satu upaya demi satu, dan gagal pada setiap upaya, tetapi pada saat yang sama, belajar dari setiap upaya. Setelah mengidentifikasi alasan kegagalan dan kemudian menyelesaikannya, ia membuat kemajuan yang konstan. Waktu berlalu, dan ia menjadi semakin mahir dalam menyulap api. 10 kali lagi. Hanya itu yang saya butuhkan untuk berhasil. Bahkan ketika dia menarik lebih banyak jiwa pendendam untuk diajak bekerja sama, mekarnya anggrek Raja Hantu menyebabkan kehebohan besar di Ark Emperor City. Anggrek Raja Hantu mekar. Seharusnya, Kaisar Lengkung generasi pertama secara pribadi menanam Ghost King Orchid di Necromancer Kettle. Jika kamu memakan buah dari bunga itu, kamu dapat menyembuhkan jiwa dewa yang rusak dan memurnikan tubuhmu, menghilangkan kekotoran batin. Ada hal lain yang bisa dilakukan. Ini dapat mereset dengan sempurna basis kultivasi Anda, memungkinkan Anda untuk sepenuhnya mengganti semua teknik yang Anda gunakan dengan yang lain. Aku juga mendengar bahwa buah anggrek Raja Hantu dapat menghidupkan kembali jiwa-jiwa yang mati. Pada saat yang paling singkat, Ark Emperor City mulai berdengung dengan segala macam pembicaraan. Para bangsawan dan orang-orang berpengaruh yang penting di dalam kota semua penuh dengan kegembiraan. Meskipun anggrek Raja Hantu sangat penting bagi Raja Hantu Raksasa, itu juga bisa sangat bermanfaat bagi orang lain. Hampir semua rumah mewah di kota itu astir, namun, tidak ada yang benar-benar mengambil tindakan. Bagaimanapun, Necromancer Kettle milik klan kekaisaran, dan meskipun pengumuman telah dibuat bahwa bunga itu akan jatuh ke siapapun yang cocok, takdir aturan yang mengatur kompetisi belum diumumkan kepada publik. Namun, itu dengan cepat berubah saat dekret kekaisaran diturunkan. Necromancer Kettle, salah satu dari 8 alam sakral misterius milik klan kekaisaran, sekarang terbuka. Sesuai dengan kehendak Grandmaster besar, tidak ada orang di atas atau di bawah tahap Naschen Soul yang bisa masuk. Hanya para pembudidaya Naschen Soul yang bisa masuk dan mencari keberuntungan di dalamnya. Dari anggota klan kekaisaran ke keluarga aristokrasi, kelompok manapun dapat mengirim satu orang untuk memasuki wilayah kantung. Segera setelah dekret keluar, semua kelompok berpengaruh di kota mulai menganalisis makna yang lebih dalam di baliknya. Segera, mata dilayangkan ke arah Giant Ghost City. Jelas, dekret itu tidak benar-benar dikeluarkan oleh Kaisar Agung, melainkan oleh Grandmaster Agung. Saat ini di Ark Emperor City, kata-kata Grand Heaven Master dianggap lebih serius daripada kata-kata Kaisar Agung. Namun, reaksi dari kelompok-kelompok berpengaruh di kota dibungkam, seolah-olah mereka sedang menunggu sesuatu. Akhirnya, berita tentang dekret itu sampai ke telinga Raja yang tinggi, berotot 9 kata. Dia berdiri di sana di istana kerajaannya di kota 9 kata, sebuah kapak besar bersandar di sebelahnya, memandangi sebuah batu giok.
Perlahan, senyum menyebar di wajahnya. Kamu benar-benar menginginkan anggrek raja hantu itu, bukankah raja raksasa hantu? Ya, aku akan memastikan kamu tidak mendapatkan keinginanmu. Dia dan raja hantu raksasa telah berselisih satu sama lain selama bertahun-tahun, selama waktu itu dia tidak pernah diberi kesempatan untuk secara pribadi melakukan sesuatu tentang situasi. Namun, selama periode pembusukan raja hantu raksasa, dia benar-benar mengambil inisiatif untuk melakukan pukulan bersama dengan pemberontakan tiga klan besar. Senyum dingin muncul di wajah 9 kata raja saat ia berkata, katakan pada Pangeran Zhou Hong untuk segera datang menemui saya. Selanjutnya, selip tulang muncul di tangannya ketika dia mengirimkan pesan ke kelompok dan klan berpengaruh lainnya di kota 9 kata, memberi mereka berbagai instruksi. Di atas gunung yang menjulang tinggi di War Champion City, seorang pria parubaya berdiri di sana, mengenakan jubah hijau, tangannya menggenggam di belakang punggungnya. Dia tidak kekar seperti Raja 9 kata, tapi dia masih tampak seperti tokoh terpenting di langit dan bumi, memancarkan tekanan yang membebani semua ciptaan. Pria itu tidak lain adalah Raja Juara Perang. Menarik, anggrek raja hantu sudah berbunga 4 kali. Di masa lalu, itu selalu salah satu raja hantu raksasa yang mendapat bunga. Bunga itu jelas sangat penting bagi raja hantu raksasa saat ini. Jika dia mendapatkan yang ini, dia akan dapat menyelesaikan struktur 5 elemen, dan tekniknya akan lebih mematikan. Sejak saat itu, dia tidak akan pernah lagi memiliki periode pembusukan. Itu berarti bahwa siapapun yang mendapatkan bunga kali ini akan bisa mendapatkan harta paling berharga yang bisa dibayangkan dari raja hantu raksasa dalam perdagangan. Dengan mata menyipit, Raja Perang itu memikirkan botol obat tertentu yang dimiliki Raja Hantu Raksasa, yang dapat memperbaiki semua jenis obat tingkat tinggi. Setelah berpikir sejenak, Raja Sang Juara Perang tersenyum samar dan berkata, Yer, datang temui aku segera. 9 Raja Kata dan Raja Juara Perang memiliki berbagai pemikiran tentang masalah ini. Sementara itu di Spirit Advent City, yang terakhir dari 4 Raja Surgawi, Raja Roh Kedatangan, juga tergerak. Dia adalah seorang pria yang sangat gemuk, segunung daging yang bahkan lebih besar daripada Fatih Zhang selama bertahun-tahun yang lalu. Tentu saja, akan lebih mudah untuk menemukan bulu phoenix atau tanduk kilin daripada menemukan seseorang di Wildlands yang akan menggodanya tentang berat badannya. Ketika dia duduk di sana di istana kerajaannya, dikelilingi oleh para pelayan wanita, segelas alkohol di tangannya, matanya mulai bersinar terang. Raja hantu raksasa pasti akan mengalami masa sulit saat ini. Saya yakin semua orang akan melakukan yang terbaik untuk mengacaukannya. Yah, bagaimana mungkin aku bisa mengabaikan kesempatan ini untuk mendapat untung dari kemalangannya? Sambil tertawa terbahak-bahak, dia menoleh dan berteriak, Sanshan, putriku yang cantik, tidakkah kamu selalu mencari orang untuk berkelahi? Saya akan memberi Anda kesempatan untuk melakukan hal itu. Pergi ke Necromancer Kettle dan berkelahi dengan siapapun yang Anda suka. Dapatkan buah anggrek raja hantu, dan bawa kembali untukku. Di halaman tambahan jauh di dalam Spirit Advent City, suara gemuruh yang kuat dapat terdengar ketika seorang wanita muda yang gagah berani muncul. Tindakan ketiga Raja Surgawi ini seperti baling-baling angin yang menunjukkan apa yang akan dilakukan oleh semua kekuatan lain di Ark Emperor City. Itu hampir seperti reaksi berantai. Tak lama, banyak suara bisa terdengar di markas besar kelompok dan klan berpengaruh. 1 orang per kelompok, itu berarti hanya 1 orang dari Giant Ghost City yang akan ada di sana. Saya kira kita bisa mengambil risiko menyinggung Raja Hantu Raksasa, tetapi terlibat dalam perkelahian antara 4 Raja Surga tidak akan sia-sia. Klan Zhou tidak akan berpartisipasi. Raja Hantu Raksasa mungkin seorang dewa, tetapi mengingat hubungan baik Li klan kami dengan Raja 9 Kata, kami tidak punya pilihan selain untuk berpartisipasi. Baiklah, kirim putra kilin Li klan ke Necromancer Kettle untuk mendapatkan nama untuk dirinya sendiri. Sudah lama sejak sebuah kompetisi terjadi sehingga hampir semua klan dapat berpartisipasi. Ini adalah kesempatan sempurna bagi junior jiwa Naschen untuk bangkit menjadi terkenal. Kita mungkin akhirnya menyinggung Raja Hantu Raksasa, tetapi dengan Raja Pemenang Perang ikut serta kita seharusnya tidak perlu takut apapun. Adegan seperti ini dimainkan di berbagai lokasi di Wildlands. Tentu saja, Duke Deadcreer memiliki mata dan telinga di banyak tempat dan segera mendapat kabar. Tampak sangat muram, dia menuju ke istana kerajaan. Setelah dia pergi, raungan kemarahan bisa terdengar dari dalam istana kerajaan. Raja Hantu Raksasa melompat dari tahta kerajaannya, matanya bersinar sedingin es. Yang benar adalah bahwa dia tidak benar-benar perlu mendapatkan laporan rahasia dari Duke Deadcreer, dia sudah lama menduga bahwa kejadian mekarnya Raja Hantu Anggrek ini akan menimbulkan kehebohan besar. Setelah periode pembusukannya berakhir dan dia kembali ke Giant Ghost City, dia terus-menerus memikirkan Necromancer Kettle. Bahkan perhitungannya yang kasar telah membawanya ke kesimpulan bahwa anggrek Raja Hantu akan segera mekar untuk kelima kalinya. Sebagai hasilnya, dia telah memberi perintah kepada Duke Deadcreer untuk mengawasi raja-raja surgawi lainnya, dan juga telah membuka pembicaraan dengan Grand Heaven Master, berharap membuatnya setuju untuk memberikan hak masuk eksklusif Giant Ghost City.
Jelas, Grandmaster Agung itu menolak permintaan itu. Bahkan tawaran Raja Hantu Raksasa untuk berutang budi padanya tidak banyak berubah pikiran. Meskipun itu bukan pukulan besar baginya, itu masih membuatnya marah. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan mengenai situasi ini. Pemimpin agung itu memegang kendali atas kaisar dan kaum bangsawan, dan jelas seseorang yang harus ditakuti. Semua orang tahu betapa pentingnya anggrek Raja Hantu bagi saya. Apakah ketiga itu benar-benar berpikir mereka bisa mencuri milikku? Lebih jauh lagi, mereka berusaha melemahkan saya dengan mencegah organisasi yang berhubungan baik dengan saya di Giant Ghost City untuk berpartisipasi. Tiga raja lainnya yang bersekongkol dengan saya adalah orang nomor 2. Sikap Grand Heaven Master adalah hal yang paling penting. Raja Hantu Raksasa mengertakkan giginya pada kenyataan bahwa pemimpin besar surga secara khusus mengeluarkan perintah yang mencegah para dewa dan dewa memasuki ketel Necromancer. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa aku tidak akan siap untuk sesuatu seperti ini? Dengan dengusan dingin, dia memikirkan orang tertentu, dan kemudian tiba-tiba tersenyum. Lagi pula, aku harus mengajar hooligan kecil itu pelajaran. Kepalaku tidak akan dipukul dengan santai. Setelah mencapai titik ini dalam pemikirannya, Raja Hantu Raksasa mengeluarkan dekrit kerajaan. Panggil Bai Hao untuk menemuiku. Segera, saat perintah keluar, Bai Xiaochun berada di ruang meditasi terpencil, bekerja menyulap nyala api 15 warna. Dia telah gagal lebih dari 10 kali, tetapi matanya bersinar dengan tekad yang keras kepala. Dia saat ini benar-benar fokus pada api di tangannya, dan memberi makan jiwa-jiwa pendendam di sekitarnya. Dia bahkan tidak berani bersantai. Saat jiwa-jiwa pendendam mengalir ke dalam api, matanya berubah menjadi merah darah. Api menyebar, dan kemudian mulai menyatu kembali ke telapak tangannya, lalu dia menutup jari-jarinya menjadi kepalan. Mengambil napas bersemangat, dia membuka jari-jarinya untuk mengungkapkan lidah api tepat di tengah-tengah tangannya. Dia segera mulai tertawa senang. Akhirnya berhasil. Itu tak lain adalah api 15 warna. Api 15 warna ini menunjukkan bahwa Bai Xiaochun bukan lagi ahli nujum di darat tetapi telah mencapai peringkat langit. Ada kurang dari 100 ahli nujum surgawi di seluruh Wildlands, membuat mereka sangat langka. Tapi sekarang, berkat penelitian dan augurinya yang konstan, Bai Xiaochun naik ke peringkat itu. Majordomo, Yang Mulia Raja telah memanggilmu, cepat-cepat. Mata Bai Xiaochun melebar ketika dia bertanya-tanya mengapa Raja mungkin memanggilnya, terutama ketika dia sudah berencana untuk keluar dari meditasi terpencil. Ini sepertinya aneh. Dia tidak bisa melihatku di sini, kan? Merasa sangat gugup, dia melihat sekeliling, dan kemudian menyingkirkan nyala 15 warnanya. Setelah keluar dari fasilitas meditasinya yang terpencil, dia melihat ada 2 penjaga kota menunggu, yang segera menyambutnya dengan tangan yang digenggam. Untuk apa Raja ingin melihatku? Tanyanya dengan santai. Kedua penjaga ragu-ragu, tetapi tahu bahwa Bai Xiaochun adalah orang yang mereka tidak mampu untuk menyinggung. Menurunkan suara mereka dengan cepat menjelaskan apa yang mereka ketahui tentang anggrek Raja Hantu, dan dugaan mereka tentang bagaimana itu melibatkannya. Begitu Bai Xiaochun mendengar berita itu, hatinya bergetar ketakutan. Semua Nascian Soul yang dipilih di hutan akan pergi. Pikirnya, kedengarannya terlalu berbahaya. Setelah mencapai titik ini dalam pemikirannya, ekspresinya tiba-tiba berkedip, dan dia batuk seteguk darah. Dengan terhuyung mundur, dia meratap, saya baru saja mengalami kemunduran dengan basis kultivasi saya. Laporkan kembali kepada Yang Mulia Raja bahwa saya harus kembali ke meditasi terpencil untuk membuat beberapa penyesuaian. Dengan itu, ia bergegas kembali ke fasilitas meditasinya yang terpencil dan membanting pintu di belakangnya. Kedua penjaga kota terperangah oleh pergantian peristiwa yang tak terduga ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-temanku yang selalu setia menonton cerita dari pahlawan kita, Bai Xiaochun. Itulah akhir dari cerita part 53. Maksud saya 54. Untuk part yang selanjutnya bisa kita nikmati besok pagi. Dan sampai berjumpa di esok hari. Bye.